Apa? Allah Akbar. Biarkan dia menjadi ibu dari anak-anak kami. Kurang ajar manete nyiksa. Maksudnya apa Bang? Kurang ajar katanya, dia nunjuk ke Ismi sendiri. Maksudnya dianggap si Ismi yang bongkar ini. Oh alah, Jadi dia- iya marah dia. Ini biasanya kayak gini nih jin santet ini. Harta itulah nanti yang akan menjadi malapetaka. Lihatlah, dia tertawa bukan? Dibilang kalian ingin dipecah belah, ini malah tertawa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan satu keluarga dari Bandung, yaitu Ibu Entin yang di tengah ini. Beliau usianya sudah 83 tahun. Kemudian di sebelahnya yang baju merah Ibu Erlin, beliau putri ke berapa Ibu? 5. Putri ke-5. No, berarti berapa bersaudara? Berapa bersaudara? 9. Oh, 9. 9. Anak nenek ini 9? Iya. Oh, hebat. Nah, terus ini adalah adiknya Ibu Erlin, yang Ibu Yenli. yang ketujuh. Yang ketujuh. Ibu Oke. Yenli. Awalnya Ibu ini merasa ada sesuatu yang di luar nalar. Ibu bisa ceritakan apa yang dirasakan oleh Ibu Entin? Oh, mama suka ceritanya gini. Kata mama, Erlin, kenapa ya mama badan jadi gini? Kata mama Tinggalnya gitu. beda rumah? Enggak, sama. Oh, satu rumah. Sama mama ditinggal. Udah gitu, apa mah? Ini di kepala, kata mama berat gitu. Kadang ada bayangan, terus ada yang ngebisikin, kata mama gitu. Terus ada yang masuk ke Pagina, mama bilang gitu aja. Tapi Erlin tuh nggak percaya, ngomong mama tuh ngomong naon gitu. Namanya orang tua takut. Nggak percaya saya yang gitu nggak percaya. Apa sih mama tuh ngomong apa? Udah nggak tahu ditanggapin itu aja udah. Nah, lama kelamaan, nah cing ibu kalau udah sholat, larangan ibu teh basi. Pagina kemaluan, Pagina teh kemaluan. gitu. Kenapa Rasanya sih? apa? Kayak Iya. ada yang ada Cek ibu kayak ada teh. gimana, ada yang masuk mah. Ada yang masuk rasa nih. Buset, ih apa? Kenapa sih ada yang masuk ke Tiba-tiba. ke ibu teh? Biarin ada ibu teh. Terus saya ibu teh ini tidur teh kelihatan ada laki-laki gangkung pakai baju putih. Laki-laki tinggi, pakai baju Tinggi. putih. Kata suami ibu teh cenah gitu. maksudnya suami Ibu? Oh, yang mati. Oh, sudah meninggal. Meninggal. Datang ke mimpi Ibu. Iya, Terus bilang apa datang. beliau? Beliau gini, Mas, nah udah keluar besi, pagar besi gitu, udah dikeluarkan. Ini mah sering tertanya ke orang-orang, Orang pintar, dukun mungkin. Sering Iya. datang ke orang pintar gitu. ya. Nah, Yang dirasakan apa setelah kejadian itu? ini nih mau itu udah nyuci ini, udah itu mau dianduk tuh. Kenapa sih? Ini ada suara, Oh, ada suara. kesenian, ya. Suara kayak Ya. gamelan gitu nya mah. Nah, Kepala gamelan. Ibu kayak ada suara gamelan gitu, Ya, Ibu dengar. tah. Terus begitu ada sebulan ibu sholat weh. Udah sholat teh ada orang. Selalu ada bayangan. Bapak-bapak lain dia mah dakil bapak-bapak. Ada umur seberapa? 80 atau 70. Mendatangi Ibu. Datang ibu katanya gini, mau dipakai istri ya. Oh, mau dilamar Ibu? Mau jadiin istri kan? Mau jadi istri. Iya, iya. Kalau yang ini mah, yang di dalam ini mah kesini. Suka ngebisikin. Ngebisikin itu karena Ibu dengar telinga bisikan-bisikan gitu. Rasanya Iya, kayak apa? tapi ibu tuh baru gitu, ada apa? Ada suara nggak ada itu. Ada wujudnya, hanya suara-suara aja. Cenah. Apa yang disampaikan di suara-suara? Disampaikan teh itu mau dipakai ibu tiri, cek ibu tehnya bilang ke anak-anak, anak-anak ke mana tidak mengerti segala-gala. Nggak ngerti lagi. Ada udah tua gitu pikirnya udah tua ngomongnya kemana? Acus Kayaknya tak halusinasi gitu, Nah, halusinasi mama. acus tak acuh. Ini halusinasi. Iya. Iya. Jadi udah dibiarin nggak ditanggapi aja gitu. Nah, terus
sebentar lagi. Ibu tenaon sih sebentar lagi. Kata ibu bilang gini, Bapak, abdi motong budung-budung sebentar lagi. Besok juga kalau ku aloh mah, cek ibu teh gitu. Aiku Bapak mah atuh ciking. Ulah. Jadi ibu gini, kalau ibu dipanggil sama Allah, ibu udah ikhlas ridho. Tapi kalau sama bapak nggak tahu bapak siapa. Ibu nggak ridho, katanya nggak tahu Bapak siapa. pertanyaan. Kan ibu merasakan ada keluhan itu. Nah ini putri-putrinya ini apa sudah sempat membawa berobat sebelum ke Matalangit? Udah ke Kemana pertama aja? ke yang di Cirebon. Iya, ke Terus itu udah diobatin, terus udah diobatin gimana? mah ini aja dilihat, udah gitu, udah dikepuk kepalanya, udah jadi gini, udah sudah Pulang. pulang aja kata mama. Erin nggak ada kerasanya, kita gitu. Terus kemana yang di Kemana Tasik. lagi juga? Nah, kerasanya pas mama lihat ini Panglima Langit. Nah ini kata mama gitu, ini pingin kesini mau gitu. Oh malah ibu sendiri yang pengen berobat? Pas dia liatin teh, nah ini Panglima, teh ini yang bisa ngeluarin mama ini kata mama gitu. Soalnya si mama ngeluh terus. Mau terus Gak enak katanya di badan, gak enak. Erin mah udah ngerasain apa yang ada di diri mama. Taunya ibu Matalangit dari mana? Dari Siapa? Erlin nggak mungkin gimana mah. ceritanya? Mama kalau mama sebenarnya dari sini kayak ini. Gimana mah kalau ini? Kata mama, iya ini Erlin ini bisa ngeluarin mama ini kata mama gitu. Ya iya tuh. Jadi ibu akhirnya ingin supaya diantar ke sini. Iya. Padahal kan jauh loh Bu dari Bandung. Nangis terus mama kan ke sini. Nggak diiniin antepinnya gitu. Mama sebelum pergi ke Cirebon ke Mama sih kenapa pas mau pergi kita terus ngegeleng kepala gitu. Enggak berhenti lihat sendiri. Sakit. Lihat sendiri. Sakit. Yang dirasakan apa waktu goyang-goyang kepala itu? Masih ada atau enggak? Apa Masih apa ada. dengar musik itu? Jadi ibu Iya. begini. Enggak di rumah. Hah? Udah geleng-geleng udah masih berdiri tuh gini-ginian tinju-tinjuan. Apa? Tinju-tinjuan dia sadar enggak? Nggak sadar Enggak kayaknya. tahu Udah Tapi lama. sebelumnya ibu ini, beliau ini apa memang dulu masih muda-muda itu memang bisa ngerasa gitu? Nggak ada. Enggak tahu. Atau mengalami hal-hal seperti ini udah pernah gitu? Nggak pernah. Nggak pernah cerita gitu sama anak-anak? Nggak belum pernah. Barata aneh mama ada sunat dipotong gitu. Sunatnya itu apa rumah Atap mungkin. kadang motong sendiri apa sendiri kayak keramik dibongkar itu mama. Ini rumah Kadang sama anak-anak kan rumah suka tadi bilang kayak hancur gini, gede juga. yang mungkin Anak-anak, sebenarnya ada dia yang mama nempelin gitu atau Ada jin, benda-benda atau gitu apa mungkin anggapannya gitu. Soalnya aneh Tapi kadang. bapaknya ibu dulu bisa ngobat-ngobatin juga gitu? Suami Enggak. ibu Kan Kayaknya tahu mama yang deruan tahu. anak. Mama yang tahu mungkin kan. Jadi kalau ada apa-apa teh, nah ibu deh. Tapi maafnya ke anak Panglima Langit. ke Panglima Langit maaf ke ibunya terus terang ibu mau jual rumah sebab ibu takutnya rumah besar cek ibu teh anak-anak semua tidak ada cek ibu teh ninggalkeun ibu di bawah suami nah ayo teh ini datang anak-anak teh yang datang itu bapak ibu Kalau ada apa-apa tuh, Kalau aku ada- tuh selalu datang ke mama, selalu tahu gitu. Tahu. Kalau punya apa Ya. firasatnya saya selalu datang ke si mama. sedang ke mimpi ya. rumah kan suka pingin jual aja rumah terus Cuma sama anak-anaknya anak-anak dibilang nggak setuju. nggak berani bilang ke mama nggak berani kan takut marah ngapain mama udah tua ngejual rumah gitu kan gitu maksudnya nggak ngizinin kalau bisa Itu jual yang rumah. hal-hal yang di luar nalar atau ganjil yang dialami oleh ibu. Ada lagi nggak yang mau diceritakan sebelum Panglima pantau? ada ini nah ini Matanya kenapa? oh mata saya digini ku Ada teman gelembung. juga teh digini gitu jadi tuh obatnya ke sana ke Ada sini. Oh, ada yang ngobatin Ada matanya juga. digosok. ngobatin supaya dikeluarkan ini tapi tapi caranya bukan dengan dikeluarkan digosok mata. jadi arakan nambahan Cuman nah sakit lihat kayaknya Panglima. lah lihat kuburan Oh malah jadi lihat kuburan ya gara-gara diobatin. Astagfirullah. apa-apa jadi ibu teh lihat teh jadi kadang-kadang nyanyinya kepalanya ibu teh sok leuna sebuluh Jadi yang di dalam keadaan ibu tuh ibu lihat kuburan terus lihat apa lagi? balong gitu dikikis sama Balong itu apa? Ikan. Kolam. Oh kolam. Oh iya iya. Terus apa lagi? jadi ini terus ini Ya, lo sampai Padahal sebelum diobatin nggak pernah lihat kuburan ya? Gara-gara diobatin malah lihat enggak di rumah di rumah ibu suka marah-marah terus mama kadang-kadang nah Iya. ngobatinnya enggak keluar luar
Ibu malah penambahan. Diobatin bukannya bersih malah tambah sakit ya. Suka marah, kata mama suka marah. Cuma anak-anak tuh nggak ngerti sama mama, ya kata mama gitu. Makan mama yang ngerasain kayak gitu. Ya udahlah, bawa aja gitu aja. Ibu, ini kan gara-gara ibu cerita gitu terus anak-anaknya bawa kemari kan berarti anaknya sayang sama ibu. Iya. Iya kan? Abang sering dimarah-marahi sih sama ibu. Kami minantu takut sama ibu. Oh jangan. Terus Kenapa dimarahin menantunya? Salah apa? Iya pugu-pugu. Tapi ibu ini termasuk sehat loh. Saya aja Iya. kaget itu tahu Nggak umur ibu dipikir. 89 Habis itu berdialognya juga masih lancar. terarah gitu, tersusun, terarah, nggak ngelantur-ngelantur kemana-mana kan gitu. Jadi Nggak. berarti beliau masih fokus. kadang ibu tuh pas lagi tidur itu ada ini di luhur atas senaneng di kamar ibu. seperti ya di kamar seperti Iya, terbang. naik lah, nah. Kayak terbang, warna putih. Ternyata Warnanya apa? itu Warna putih. Warna hitam atau putih? nggak apa? kelihatan kan ini Cepet. tutup ininya kan kedengaran suara ibu lilir ke apa sih itu Iya. cuma cuma dengan nu bungsu ini Demit bisa itu. bisa iya Jadi jadi kalau nggak ada orang teh asik Mama mah jarang jarang keluar. pergi Yang ya, pergi di rumah, di rumah di kamar Tapi terus. memang kan seusia beliau ini memang sensitivitas diri itu mulai kuat gitu. Apalagi matanya kan udah kurang jelas. Biasanya kalau orang matanya kurang jelas, orang tuh lebih merasa dengan hati gitu, dengan pandangan batin. Jadi makanya kalau ada sesuatu yang nggak benar di rumah ataupun apa tuh yang luar rasa pasti beliau melihat makhluk sosok apa misalnya kan, ataupun memang ada yang tidak baik yang coba mengganggu keluarga beliau gitu itu kayak udah diberi tanda biasanya seperti itu. Berarti menurut Panglima memang beliau ini sensitif ya, bukan karena halusinasi ya? Karena kan kalau cerita ke anak-anaknya tidak terlalu percaya gitu. Enggak, ini bukan halusinasi kalau saya lihat. Beliau tuh nggak halusinasi. Beliau nih walaupun usianya sudah 83 tahun, tapi saya lihat dari cara berkomunikasi beliau ini fokus. Beliau ini nggak berhayal, nggak kalau saya lihat gitu ya. Jadi yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia alami dalam dirinya itu benar. Menurut saya ini benar gitu. Nah, Beliau apakah merasakan tadi kayak ada yang masuk sosok di ya, di badannya. vaginanya. Jadi ada siluman ular, ada sosok mak lampir, saya lihat nenek-nenek tua. Di kepalanya juga ada kayak paku emas yang menancap. Habis itu ada juga makhluk astral yang menyukai dia dan ingin dinikahi. Jangan-jangan yang datang Ingin menikahi beliau. Nah, karena mungkin di alamnya Bang Sajin, ya beliau ini belum tua kali ya dari usia mereka gitu. Dan mungkin ada sesuatu yang saya lihat di badan beliau yang membuat Bang Sajin itu suka gitu. Jadi yang terpilih beliau, tapi beliau nggak mau sebenarnya. Cuma makhluk itu maksakan itu wujudnya dirinya. apa gitu yang suka? Dia bisa Jenis berubah-ubah apa? wujud, tapi kalau sosok aslinya saya lihat tinggi besar berbulu hitam, bertaring, Jenis genderuwo. bertanduk. Iya, mama pasti mama suka gini. Erlin, bapak cina itu mah skill pisan cina nyuruh papa kata mama gitu almarhum kata Oh, mama. menyerupai bapak. Iya gitu kata Oh, iya, kata mama benar, gitu. kata Erlin Mama tadi cina. kan bisa menyerupai apa saja ya, Terus Dian ade pan cina lihat Pernah tinggi ke- besar masuk ke kamar mama. masuk ke kamar mama. Apa jam 2 malam ya? Mama kadang-kadang kalau tiap malam saya nggak bisa tidur. Iya ya. Ya. Nggak bisa tidur. Habis itu ada burung juga, kayak saya lihat kayak burung gagak hitam. Banyak ya. Biasa burung gagak hitam itu kan burung yang mainnya di kuburan ya, kematian ya. Kematian. Jadi sosok-sosoknya banyak ya Panglima ternyata. Banyak sekali, bukan satu saya lihat. Jadi Belum lagi ada leluhur juga yang ngikutin. Ada sosok kayak pangeran juga saya lihat. Habis itu ada sosok kuda juga saya lihat, ada sosok kuda putih. Habis itu ada orang kakek bersorban putih juga. Bukannya kalau udah Tapi yang saat ini yang menguasai tubuhnya ini yang nggak bagus gitu. Iya. Tapi kalau yang udah putih bagus ya biasanya. Bagus. Keturunan darah biru biasanya. Ya udah kalau begitu, Ibu kan pengen tahu Bu yang mengganggu Ibu selama ini itu apa? Allah Akbar. Sobat Mata Langit, ini ada sosok yang Siapa? mengganggu Sini, Ibu sini. yang masuk di badan Agil. Ayo Ibu nggak apa-apa dekat sini, saya. apa? Tenang aja. Ini tangannya gini nih, kayak mau nari ya. Apa itu? Siapa kamu? Ini apa ini? Enggak, kan ada kita. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Kamu siapa? Ada apa kalian menarik-narik kami? Kami butuh informasi. Kenapa Ibu banyak gangguan? Biarkan kami di alam kami. Ya biarkan kamu di alam kamu jangan masuk alam kami. Kamu mengganggu si nenek. Ibu Entin ya? Iya. Ibu Entin.
Apa yang kamu lakukan di tubuh Ibu Entin? Biarkan dia menjadi ibu dari anak-anak kami. Maksudnya apa ini? Ibu dari anak-anakmu. Emang kapan kamu menikahinya? Kan ku jadikan dia sebagai Permaisurimu. ibu dari anak-anakku. Berarti kamu yang datang melamar Ibu tuh kamu ya? Yang genderuwo itu? Gede hitam itu ini. Oh, tanya-tanya. Kau melihat anak-anak kecil. Tuh. Iya, yang dibilang Dalam Ibu mimpinya lihat lihat anak kecil. Itu siapa anak-anak itu? Nanti akan kau rawat. Pantas mama pernah bilang gitu ke saya gitu. Suka ada bayi ketemu gitu. Itu menurut si dia itu anaknya Ibu dengan dia. Amit-amit Kenapa dia diam di rumah ibu di situ ngapain? Mama udah tua. Kenapa ibu yang kau pilih, kan masih banyak yang lain-lain yang muda-muda dan tidak boleh juga Di kamu mengganggu. duniamu kau terlihat tua. Dalam duniaku kau bisa menjadi muda. Mungkin bagi kamu Ibu ini muda, cantik gitu ya? Jadi kamu suka sama Ibu? Karena dunia kami bisa merubah apapun. Kapan pertama kali lihat Ibu dan kamu jatuh cinta? Kau sudah melihat istana kita. Kau sudah melihat istana kita katanya? Siapa? Ibu, maksudnya Ibu waktu mimpi lihat istana katanya. Tadi bilang astana itu apa? Kuburan. Kuburan, makam yang dilihat. Ibu nggak lihat istana loh. Ibu cuma lihat kuburan sama kolam. Yang mana yang kamu maksud? Itu istana kita. Waduh. Kolam-kolam, Kolam ikan yang mana dia tuh? taman Kolam-kolam, teman-teman. adalah taman istanaku. Emang berapa orang anakmu? Banyak. Itu dari ibu itu? Itu dariku Dari kamu? yang nanti akan dirawat olehnya. Dirawat beliau? Iya. Ya emang itu beliau bukan anaknya beliau kok beliau yang ngerawat. Ibu Entin udah punya anak sendiri, sudah 9 Ini anaknya nih, ini anak-anak ibu. Ngapain ibu- ngurusin anak kamu? Ini anak-anak ibu Entin kok Bu Itin udah begitu kamu suruh rawat anakmu. Sesungguhnya aku sudah lama berada di tempatmu. Jadi sering ada kayak masuk sesuatu ke dalam vaginanya tuh siapa itu? Itu Kamu lagi ngapain itu? Untuk apa? untuk menyatukan aku dan dia agar bisa satu rasa. Kamu anggap dia istri kamu gitu? Iya, Dari mana asalmu? aku dari tempatmu, Di tempat Tempat mana? mana? Di rumah? dari tanahmu. Terus pertama kali lihat Ibu waktu kapan itu? Sudah lama ketika pasanganku telah tiada dan aku Kesepian. harus mencari sosok untuk merawat anak-anakku. Emang beliau bisa merawat? Menemukan yaitu dia, karena setiap hari aku melihatnya. Sendiri mama di rumah. Sering sendiri. Sering sendirian. Kamar sendiri. Berarti kamu bawaan dari tanah itu ya, rumah itu? Kada itu rumah itu yang diacak-acak kamu itu yang suka itu. Mama suka ngacak-ngacak apa ini? Suhunan. Itu atap-atap rumah suka dihancurin. Dihancuri segala macam berantakan rumah itu. Suka banyak keributan ya? di rumah itu. Itu yang ngancurin mama sendiri atau manggil orang untuk? Mama, Mama jadi mama ini kadang-kadang ya. nggak sadar. Rasanya panggil tukang beca itu dipotongi jadi hujan dan gitu karena mama kadang Kenapa bisa begitu? Itu yang aku katakan. Biar kita sama-sama satu rasa. Di saat sudah bisa satu rasa denganku, dia akan merasakan, melihat yang orang lain tidak bisa. Iya. Pertanyaan anak-anaknya kenapa suka ngacak-ngacak rumah? kalau mau dibetulin suka marah mama. Anak-anaknya kadang nggak gitu gitu. Karena dia melihat dari bangsaku yang kalian tidak lihat. Memang kalau dia, Tetapi pasanganku melihatnya. nah iya, masalahnya kenapa kok jadi diacak-acak kan jadi rusak Kamu semuanya. ini
dekat sama beliau ini sudah menikah. Kamu bukan muslim kan? Kan tadi ya. Tidak, Jadi kamu yang menikahkannya gimana? Iya, dulu kamu nikah Gimana sama cara pasanganmu menikahnya gimana? Pengen tahu aku. tak ada menikah. Oh, masa nggak ada menikah? Jadi nggak ada menikah, jadi gimana? Kumpul kepu dong. Jika kami saling menyukai, bersatulah kami. Oh, setan. Sama seperti kalian. Nggak bisa kalau kita kan menikah dulu. Kalau itu yang di rumah ada yang sakit tuh kakak, ke perutnya besar tuh itu apa penyakit apa gimana itu? Kakaknya ibu. Heeh, kakak Perempuan. yang perempuan. Itu bukan ulahku. Iya, bukan, bukan ulah kamu, tapi pertanyaannya apakah ada campur tangan bangsa kamu gitu loh? Siapa yang ngerjain dia? Tetapi bukan aku Bukan kamu tapi temanmu. dan bukan temanku. Orang lain, Orang teman yang lain. berbeda. Aku Arahnya berbeda, bukan dari yang hanya dari tanah koja. tanah koja tempat. Iya, Bener ya? iya pasti kau aja. Rumah kan kasih Berarti di situ ya tempat tinggalnya. Dia bawaan dari tanah itu. Setiap hari lihat ibu suka. Sampai kapan kamu mau di badan beliau? Sampai dia terbawa pergi kamu dari ibu pergi. Apa? Bawa. Sampai apa? suatu saat nanti. Heeh. Dia akan terbawa ke alamku. Ya Mau dibawa ke alamnya katanya ibu nanti. Maksudmu gimana dibawa ke alam kamu? apa ya mama nggak punya dosa. Biar dia menggantikan pasanganku yang telah pergi. Emangnya nggak ada cewek dari bangsa kamu sendiri? Kenapa harus ibu? Hah? Karena dia sudah bisa merawat anak-anaknya. Sudah bisa merawat. Anak-anak yang mana nggak punya Yang anak? dilihat ibu. Yang dilihat ibu. Gimana cara merawatnya? Anakmu, anak-anak bangsamu, dan dia pasti bisa merawat Jadi anak-anakku. pikiran dia, ibu kan anaknya 9 dan 9-9-nya berhasil dirawat oleh beliau sehingga dia yakin dia udah ada pengalaman ngerawat anak, berarti ngerawat anakku pun bisa gitu loh maksudnya dia tuh. Karena bangsa kami mempunyai anak yang banyak Berapa anakmu? seperti kau. Iya berapa jumlahnya? Bangsa kami dalam sekali melahirkan bisa melebihi dari 5. Kayak kucing lebih dari 5 sekali lahir itu. Pantesan kata mama mimpi bapak dan mama di Mumurah katanya diri gitu. Nah, itu ada yang kata almarhum datang itu kamu apa bukan? Jangan-jangan kamu Ya mama menyerupai. bilang ke mama ya dia almarhum datang ke mama saya di Mumurah diri kata mama bilang ke Erwin gitu. Apa murah diri? Maksudnya ya ya nggak tahu pokoknya, hah? Diobral diri gitu. Maksudnya apa itu kata-kata itu? Itu mama suka bilang gitu ke Erwin. Biarkan diobral diri. Kok bahasanya gitu amat ya? Itu kan nggak sopan tuh bahasa kayak gitu. Jika memang itu suamimu, dia pasti tidak berkata seperti itu. Pengakuan dia berarti itu almarhumnya bukan almarhum. Dia nih menyerupai. Kenapa kamu sering datang menyerupai almarhum suaminya? Karena aku ingin menikmati berkomunikasi layaknya seperti kalian berbicara dengan sesama. Sama, aku juga ingin seperti itu. Kalau dia wujud aslinya kan pasti mama kan nggak mau. Jika aku menampakkan wujud asliku, dia akan merasa ketakutan. Pantesan mama bilang gini, kenapa itu sering nempel ke sana pergi, saya Kamu- deketin gitu ya mah ya. Yang suka nempelin di kaki ibu siapa? Kaki berat, di belakang katanya berat, mama gitu. Iya. Ya. Selain kamu emang ada siapa lagi di badan ibu? Banyak selain dariku. Ada siapa temenmu? Ada bangsa lain bukan dari tanahku. Dari mana mereka? Berarti bukan bawa tanah. Iya banyak. Tujuanku hanya satu. Bagaimana caranya agar aku bisa membawanya
ke dalam alamku. Karena begitu aja mimpi ditumbalin kayak gitu. Itu bahasanya itu tumbalin tuh kamu ya? Kalau diambil sama Allah nggak apa-apa kata Mama Rido, ikhlas. Sudah menunggumu. Anakku sudah menunggumu katanya. Anak-anaknya dia udah tunggu mau dibawa ke alamnya. Iya. Gimana cara kalian bawa ibu ke alammu? Pengen tahu. Karena tak akan lama lagi usiamu akan usai. Loh. Kok berani kamu ngomong gitu? Itu kan urusan Allah. Nah itu dia. Di saat itu aku mengambilnya. Di saat itu aku akan membawamu Gak bisa. pergi ke alamku. Nanti dizikirin yang banyak biar kamu gak bisa bawa. Terus mama sholat sekarang agak malas, mama jangan tinggalin sholat ya. Begitu malas, begitu mama. Kenapa ibu jadi malas ibadah? Itu pertanda dariku. Karena semua manusia yang akan dijadikan pendamping dari makhluk kami, perlahan-lahan dia meninggalkan kebiasaannya. Karena aku pun tak ingin dia mengerjakan apa yang diajarkan Agama. dalam agamanya. Emangnya kalau ibu rajin sholat, apa yang kamu rasakan? Kalau ibu rajin ibadah, kamu rasa apa? Di saat ini tak ada yang kurasakan ketika dia melakukan ibadahnya. Aku tak merasakan Bohong. panasnya Pasti kamu tubuhku. kepanasan kalau ibu sholat ya. Makanya kamu halangi. Jika aku bisa merasakan, tak akan bisa aku masuk dalam vaginanya. Masa mama maghrib tidur mama maghrib. Mama maghrib tidur, maghrib bangun, mama maghrib terus. Suruh sholat. Biarkan dia malas. Malas maghrib. Ini kerjaan setan nih, suruh orang ibadah. Biarkan dia berbaring. Harus dilawan kalau Tiap- malas ibadah. Tiap maghrib tidur sampai malam nggak bisa tidur sampai malam lagi sampai subuh jam 4. Jangan ganggu apa? Kamu yang ganggu kok, jangan ganggu kita sih. Biarkan dia Aja nomor. terbaring. Mungkin ada. Di saat itu aku sedang bersamanya. Ini ada azan, jadi makhluknya kabur. Baiklah, kita lanjutkan lagi proses medumisasi yang tadi terputus karena ada azan. Allahu Akbar. Yuk, sini Bu, kita tanya-tanya. Ada apa dengan aku, kamu, dan dia? Ai eta teh. Bahasa Sunda ngomongnya Bu. Sini Bu, saya nggak paham. Eta teh imahna di handap teh apa? Aya tingkatna imahna. Di imahnya aya imah nu ageng Yang di mana? di luhur. Rumahnya Ibu? Ya rumah besar di depan bekas dulu loteng tapi dibongkar lotengnya kan. Loteng dibongkar. Memang dulunya ada. Ada ya loteng dibongkar. Ini maksudnya apa ini? Kamu siapa kamu? Ini apa maksudnya? Oh, rumahnya dihancurin ya? Maksudnya Oh, ini diapa-apain? suka ngacur-ngancurin nih. Di Kamu yang suka ngancurin ya? hari ini imahna. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan. Tenang. Awas ya, kamu ntar. Tenang kamu. Tenang. Aing teh hayangan imahna. Pantesan atuh mama pengen ngejual aja rumah. Di pabaki ya nggak akan disejoin sama anak-anak. Di lembur bae uripna. Di lembur. Oh pantesan iya. Pokoknya mah imahna dijual we, dijual. Hayu atuh. Hidup
nah di lembur wae dong. Mau di lembur mau mama. Ayo tuh, di lembur. Jadi suruh pindah gitu. Manti. Ayo tuh. Ayo balik ka lembur aing we. Di mana di gua ge? Kajenting ka anak-anakmu saya tenang. Kajenting. Kabehan anak duit naon ge jeung aing we. Pantesan atuh sampai kehancur ya rumah keluarga mama sampai berantakan gini adek kakak. Ternyata gara-gara ada kamu ya membuat anak-anaknya pada jadi nggak rukun ya. Nggak rukun. Nggak rukun sama mamahnya gara-gara kamu. Sini Bu, nanya-nanya lagi Bu. Ibu, dia Oh, dibilang kamu ya mama juga ya. Pantesan mama marah-marah sama anak-anak yang lainnya. Kajen. Pantesan rumah dihancurin ya segala-galanya. Sampai rusak berarti. Kajen. kamu nih Makanya dijaga itu titipan dari Aki dari almarhum bapak itu rumah. Di lembur mah aya kolam pan. Ngaho teu? Eta aya gurame. Oh, bener. Aya lila. Oh, pantesan atuh bener si eta. kamu yang buat ibu sakit berarti. Tidak sakit. Sakit lah. Siapa yang sakit? Tidak sakit. Berat Sok nih pundaknya. Pundaknya berat. Terus Kakinya sakit? sakit. Kepalanya suka dengar suara. Ulah kamu itu. kurang ajar maneh nyisak. Maksudnya Bapak Lima? Kurang ajar katanya. Dia nunjuk ke Ismi sendiri. Aku sih paling saya takut ke saya. Tadi itu kok pingsan itu? Siapa buat? Kau buat ya? Kenapa Bapak ini pingsan? Iya. Tadi pingsan dia, baru sampai. Langsung mau geser mobil, dia jatuh di tengah jalan situ. Kerjaan siapa itu? Pingsan. Kamu. Ini kayaknya dia mau ngelukain Ismi. Awas ya. Ke ini ke saya. Maksudnya dianggap si Ismi yang bongkar ini. Oh alah, Jadi dia- iya marah dia. Memang di sini kan mengungkap yang tak terungkap. Keluargamu lah yang membawa dia ke tempat ini. Bapak yang nyupir tadi. Keluarga kalian lah. Oh iya. Ya keluarga Bapak, maksudnya Bapak dan Ibu kan yang bawa Ibu ke. Berarti dia nggak mau ke bawah sini Tidak si mama. mau. Saya Kenapa kamu menyerang Bapak? lah yang menabrak. Oh. Ya kau seperti tertiup angin. Tadi Bapak rasa kayak ditiup angin ya? Kayak ada yang masuk dari kaki. Sakit. Nah, mulainya dari kaki itu. Lulus kau. Tiba-tiba gelap gitu atau gimana? Lulus we awakna. Lemes apa lemes? Oh, tiba-tiba lemes. Teu aya rieu, teu aya naon. Iya benar. Lulus we sikil. Pantesan tadi. Sikil kaki berarti ya. Naon maksud berhalangan? Nggak boleh ke sini. Ya tuh tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Anak-anaknya mau biar ibunya sehat. Tuh enggak. Ini ular nih. Kamu yang suka bikin kepala ibu goyang-goyang. Apa yang kamu buat? Ular. Pindah ke dekat. Dari mana asalmu? Kamu tanya ibu. Di lembur. Lembur mana? Berarti sama satu komplotan sama yang tadi ya? Komplotan ya? Suara gemelan itu apa itu? Suara gamelan yang ada di kepala ibu itu apa Dari itu? telinganya. Kamu yang suka menari-nari? Ini biasanya kayak gini nih jin santet ini. Jin santet. Maka dia punya kekuatan untuk mempengaruhi si ibu. Iya. Sampai ibu kepalanya gini-gini. Jadi ibu tuh udah kayak di remote. Kayak udah dikendalikan secara goib. Jadi nggak sadar. Jadi manut aja. Seperti itu. Sadar tapi dia kayak manut aja. Sadar tapi nggak bisa ngendaliin. Iya. Jadi badannya tuh dikendaliin oleh makhluk ini. Ayo jawab, kamu dari mana asalnya? Kakinya kenapa? Oh, mama Mama sakit. iya so gitu. sakit dari sini ke Terus sini. sama mama setiap hari Dia jam suka 2 gini, malam. suka mijit-mijitin kakinya. Oh iya benar mama gitu mama suka gitu. Kayak mau patah di kaki. tuh. Ini apa kata mama itu apa cenah kata gitu. Kamu apain kaki ibu Tin? Tadi kan bapak serangannya kaki juga kan? Iya. Iya. Ada kaitannya kamu sampai pinggang saya sakit dari 2013. Semua yang menghalangi saya. Saya pernah mimpi kayak didorong pinggang saya di sini sampai diopname ya udah 2 kali ya tapi masih terus sakit. Berarti itulah Kata kamu dokter juga. bilang gini, mudah-mudahan ibu dengan sholat sembuh tapi belum aja agak berat di sini satu ini. Syukur. Syukur katanya. Berarti kamu juga tuh yang ngerjain. Rasakeun maneh teh. Oh pantesan. Sudah enggak. Kenapa kamu kerjain ibu juga? Kenapa? Tapi serangannya kaki ya rata-rata ya? Punya dosa sama kamu. Kamu ngejain saya ya? Dililit sama dia. Dililit. Iya, benar. Ini kan dia piton nih, ular piton yang besar tuh. Ngelilit kan Iya, kayak makanya remuk. Di sini terus dari 2013 apa ya? Berarti kamu udah lama dong ya? Dari 2013, 8 tahun ya?
2017 pinggang saya ya ini disakitin sama kamu ya? Oh benar Pak. Kamu yang dipelihara siapa? Abah? Semenjak bapakmu maut. Saya suka jaga mama, papa saya kan suka gitu. Makanya dia benar jahat sama saya kan biar saya nggak bisa sama ibu yang jagain ibu Entin. Mama suka gitu. Mbak Lin, mama nggak ada siapa-siapa tuh Erlin. Saya makanya saya kerja ya Allah biasa kekuatan kata saya gitu. Kenapa ini kayak gitu? Maka saya mimpi pernah kayak digituin di dalam mimpi tuh kayak ada yang dorong. Ada yang dorong gitu. Kenapa kamu ganggu ibu? Siapa ini? Apa? Oh, Dayana. Ini siapa ini? Coba Bu maju, Bu. Kamu siapa? Karunya atuh Entin. Kasihan. Ari eta teh lain awakna sorangan atuda. Ari eta teh saya yang kena jadinya. Saya yang kena. Maksudnya gimana ini? Coba bahasa Indonesia dong biar saya paham. Tolong atuh pitulungan. Maksudnya suruh nolongin siapa? Nolongin saya gitu. Ini belum paham. Anda siapa? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten atuh sadayana. Lin. Oh, Lin. Oh, ibu yang dipanggil. Iya. Iya. Ini Ibu Erlin nih. Anda siapa? Atuh karunya mama. Karunya mama katanya Lin, karunya mama. Ada yang ngomong. Titip mama. Iya. Jaga atuh Lin. Kasihan mama Ibu Lin maju, Bu, titip. biar Maju Bu. Tanyain siapa? Siapa ini? Saya itu yang ikuti eta Pandeglang. Yang di Pandeglang. Siapa yang di Pandeglang, Bu? Pandeglang nggak ada. Nggak Siapa yang pilih Pandeglang? Saya dari Pandeglang. Jika tidak dijaga, ibumu tidak akan sekuat itu. Oh, Aku ini yang yang jagain ibu. menemaninya sejak kecil. Iya. Karena dia butuh kasih sayang seorang ibu. Oh, iya, kata Ibu Entin waktu habis dilahirkan ibunya meninggal. Nggak tahu. Jadi piatu ya, Iya. masih bayi. Jadi Anda mendampingi Ibu Entin sejak masih bayi? Amanat ke Erlin, amanat. Panggil aja Dari neneknya kemari. Panggil dulu amanat. sih. Neneknya panggil. Nenek panggil. Pakai itu bangku juga boleh bangku. Sok mama. Nggak apa-apa Ibu. Maaf nak, Sok mah. maaf. Ibu Entin. Ini yang jagain Ibu. Entin. Ini siapa? Abdi teh nu di samping na Abah Haji teh Atin nu di Banten. Di Banten. Oh, berarti mama dulu Oh, berarti dia keturunan bapak mama di Banten. Iya. Siapa yang Gadma. Geus kapungkun manita. Sabar atuh, dilawan ari eta teh. Sosoknya itu teh senang dengan yang ada di dalam dirinya. Yang Jadi senang siapa? Entin teh waktu kecil sama bapak teh diasupkeun dina awakna Entin. Oh, Dulu maka Entin teh kuat. iya. Dikasih penjaga. Dia itu teh wanita cantik. Siapa juga suka. Sama Entin teh dulu juga kan banyak yang mengejar-ngejar. Entin dulu cantik sekali ya. Ingat bapak. Ingat Ibu, bapaknya Ibu. Tahu Muhammad Kasma. Bekal alih terang. Bekal alih kan terang rupi ibu. Iya, karena habis dilahirkan terus ibunya meninggal ya. Jadi begini Erlin, Ibu ke situ biar. kamu teh tanggung jawab. Bekal alih. Ingat tidak kemarin teh almarhum bapak berpesannya hanya sama kamu. Jagakan ibu. Kalian satu keluarga. Pasti saja ada. Tidak semuanya baik. Ujiannya untuk mama. Maka itu harta itulah nanti yang akan menjadi malapetaka.
Dia itu menyukai yang ada di dalam badannya, Mama. Dia itu siapa? Siapa dia itu? Yang genderuwo itu? Ya, Oh, dia menggunakan raga ini, anak muda. Iya. Menggunakan raga ini menyusup ke dalam dirinya. Kenapa? Karena menjaga dia. Jika tidak, dia akan terkena sakit dan tidak bisa bangun. Dihilangkan pikirannya, dibutakan matanya, supaya dia tidak mengingat apa yang dia miliki, termasuk anak dan apa yang ada dalam hidupnya. Maka dia senang menghancurkan rumah. Saya pun pernah datang ke dalam mimpinya menyerupai almarhum. Ingat tidak, kau pernah bermimpi ada besi-besi seperti terpenjara. Ibu pernah mimpi ada besi seperti di penjara? Oh, ya. Pernah ya? Ya, Lepaskan. tapi bapaknya yang datang. Ya bapak itu ini. Nyai ini yang menyerupai ayahnya. Terus gimana, Nyi? Saya mengingatkan, jangan kau pertahankan harta. Lepaskan sebelum menjadi petaka. Maksudnya lepaskan gimana? Rumah yang kau diami itu akan menjadi satu petaka. Kenapa jadi? Karena beban orang tua itu berat. Jika dia meninggalkan dunia, maka warisan itulah yang akan menjadi petaka di dalam kuburnya. Jadi harus bagaimana, Nyi? Selesaikan, bukan berarti itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak, yang paling utama supaya dia tenang. Maksudnya boleh dijual apa gimana, Nyi? Ini kan Bagikan ke semua haknya. Oh, sesuai Di dengan dalam aturan. agama pun bicara seperti itu. Sebelum terlambat, kenapa selalu yang terbayang adalah sebuah kuburan? Kenapa gitu, Nyi? Karena itulah yang menjadi satu masalah, beban dalam kuburnya. Sampaikanlah. Yang udah ada gitu maksudnya? Berat ke yang udah nggak ada? Jadi maksudnya ini warisan ditinggal oleh suaminya ibu, disuruh bagi menurut haknya masing-masing anak-anaknya. Itu. Jadi jangan nanti Ibumu udah sudah nggak ada. tua, biarkan dia tenang dan beribadah. Tapi udah tergantung ke mama sama mama. Mama pun sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya, maka dia hancurkan semuanya. Gitu, itu simbol gitu. Kalau Lepaskan, maka ingat suamimu menyampaikan itu bukan. Lepaskan, keluarkan semuanya. Aisyah impen Benar nih waktu itu bapak bilang gini. Keluarkan semuanya agar tidak menjadi bara api. Benar bilang gini, benar ingat. Lin, kenapa begini? Kalau papa udah nggak ada, pindah aja, jual rumah ini. Benar bilang gitu. Itu. Itulah yang terberat. Sampai niat ibumu ingin dijatuhkan. Dia kesayanganku. Aku tidak rela dia disakiti. Sebelum ini terlanjur, selesaikan. Jangan main-main. Ini urusan dunia dan akhirat. Almarhum bapamu pun sudah berpesan padamu. Karena sudah mendapatkan ini sebelumnya. Dia mempunyai firasat itu Iya sebelumnya. pernah pas anak ini kan waktu itu di wisuda, udah gitu bapak saya mimpi, bapak salaman ke saya tuh. Bener memang mereka waktu sakit ngomong, mah bapak ke Erlin pindah rumah itu tinggali katanya gitu. Mama bawa aku Erlin tapi Erlin aktif, bapak bilang nggak naon gitu, kurang ngerti mah Erlin teh nggak ngerti Erlin. Jangan sampai raganya hidup tapi jiwanya tidak ada di dalam Nah raganya. itu dia. Lebih susah, lebih repot lagi nanti. Maksudnya gimana? Kau tahu, Hilang kesadarannya. Kesadarannya hilang, bisa. Mama hilang kesadaran. karena satu Segila. kakinya sudah masuk ke alamnya yang kalian tidak bisa pahami. yang anak-anaknya Hanya berpikir dialah kenapa matanya dibuat tidak bisa melihat. Karena hanya dunia yang tidak kalian lihatlah yang dia bisa lihat. Ini adalah ujian untuk kalian. Titik-titik lagi boga sorangan. Untuk mengembalikan kembali siapa dirinya. Karena dia sudah tidak lagi hanya ada di dunia nyata. Kutitipkan dia kepada kalian. Jagalah dia. Jangan biarkan dia terbawa sepenuhnya. Tolonglah dia. Iya, saya bantu. Kan punya. Iya. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya.
Dia bersatu dengan anak-anaknya, tapi seperti tidak ada dirinya. Dia berada di dunia yang dia tidak Saya mak kenali. nggak bisa mikir sendiri. Iya, makanya dia dengar suara Dia gamelan. butuh pendamping, teman, anaknya, cucunya, karena dia sendiri. Kalian teh harus menjaga ibu. Urusan naon-naon itu mah tara ikut campur urusan anak. Biarkan. Jabat naon antep we da boga Kalau iman. ada saudara yang boga tidak baik, gadis biarkan. sorangan gitu. Yang utama adalah bagaimana supaya ibu tenang dunia dan akhirat. Umur manusia tidak ada yang tahu. Belum tentu yang tua itu lebih dulu. Belum tentu selama kita masih hidup. Berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Karena waktu kecil dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ingat itu. Anaknya banyak. Tidak pernah ada kata lelah untuk mengurus semuanya. Ya udah kalau gitu ibu harus diobati segera ya. Ya. Mungkin untuk mata tidak bisa kembali normal, tapi ketenangan kejiwaan dan pikirannya yang akan dikembalikan selayaknya di mana dia mengingat dirinya kepada Tuhannya. Ya, biar rajin ibadah lagi. Iya makanya mah kayak Elin cuk. Karena dia telah menghalangi ibadah. Iya. Setiap ingin beribadah pasti tertidur. Ini juga pinggang sama gitu ya, ini juga ya sama pinggang. Karena tahu yang berkuasa adalah kalian, kau dan kakakmu. Karena kaulah yang mengerti tentang apa yang dimiliki ibu. Sudah begitu saja. Ya, makasih Nyai. Ya makasih. Saya Panggil Nyai terima yang apa ya? Bukan Nyai ini. Apa? Nenek. Panggil apa kita? Nyai, kamu. Biar enak komunikasinya. Oh kakek. Siapa ini? Siapa sih? Ini yang mendampingi ibu dari bayi. Bayi yang Tapi bilang itu. Tapi namanya belum disebutkan. Namina saha namina? Apa ibu atau bapak atau apa kita harus panggil nih? Anak-anaknya pengen berterima kasih karena sudah menjaga ibunya. Terima kasih udah silaturahmi. Panggil saja Ki Jaya. Oh alah, ya Allah maaf ya Ki, tadi aku panggilnya aku pikir perempuan. Ki Jaya. Anak karena Muhammad Kasma bapaknya terlalu Ayahnya, Jaya. Oh iya, ada di aki mama. Mama punya bapak Muhammad Kasma ini jadi Iya, Muhammad Kasma siapa panjangnya? Belakangnya ada Jayanya. Jaya ya mah. Muhammad Kasma Rabi Jaya. Raden. Raden baik Sayangnya bapak aki, bagian aki Muhammad Kasma. Dari awal datang udah aku bilang. Ya, ada darah biru. Keturunan Sultan. Iya, Panglima lagi tadi bilang gitu. ada darah biru. Jadi sesungguhnya yang ingin dikawini bukan dia, tapi yang ada di dalam badannya. Seorang perempuan cantik ya? Ya. Maka dia pun tahu kalau di badannya sudah banyak dipasukkan jimat-jimat susuk-susuk pada waktu dulu. Iya, waktu kecil ya. Mungkin karena pengen dijaga kan nggak punya Dia ibu. cukup kuat sekali si usianya masih keadaan yang seperti ini. Bukan dia yang inginkan, tapi memang dia bukan dari keluarga yang memang biasa saja. Sudah cukup. Terima kasih ya Ki. Terima kasih. Kalian harus berkasih sayang sama saudara-saudaranya. Jaga harus ibu rukun. kalian. Iya, pantas ada keributan terus. Iya, jangan ada keributan pancing. terus. Itu kayak kemana kakak ada Karena memang ingin dipecah belah di antara kalian. pada musuh gitu. Kadang-kadang Mau dicerai berat. Mudah tersinggung, mudah terbakar. Ya. Mudah marah, mudah panas. Kadang-kadang mama suka bilang gini, mana sih yang Lihatlah ini dia barisan. tertawa bukan. Dibilang kalian ingin dipecah belah, ini malah tertawa. Oh iya benar Karena mama ketawa. bukan dia. Oh benar pantesan. Jadi kok mama seorang ibu gitu. Tolonglah dia. Iya. Raul pikiran Mama nggak benar. Tuh kan Mama. harusnya bersedih. bersedih. Iya. Iya benar. Karena ada makhluk jahat di badan ibu tuh. Kerjaan demit ini. Sudah, jangan berlama. Ya oke, segera diobatin aja ya Ki ya. Makasih ya Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mata Langit, kita akan lanjut untuk melakukan terapi terhadap Ibu Entin. Ayo Bu.
Sobat Mata Langit, kita akan terapi Ibu Entin. Ibu, matanya lihat ke Panglima ya. Ya. Sambil zikir ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal arda qadil arsil bayanullah sifatullah af'alullah nurbuah wajahina wajahikal karim ya Rasulullah ilah wasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Fangadahu. Ya Sobat Mata Langit, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit. Gunanya untuk membersihkan semua gangguan gaib yang ada di badan Ibu Entin. Ya Alhamdulillah, Ibu Entin sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah terungkap semua akar permasalahan dari gangguan gaib yang dialami Ibu Entin. Ibu Entin sekarang rasanya apa? Enak. Oh, enak ya? Alhamdulillah. Tadi waktu di terapi sama Panglima sakit ya? Sakit. Tapi waktu dimandiin seger? Seger. Dingin nggak? Enak. Dingin, udah tua. Tapi habis di terapi enak ya? Iya. Ya saya terus-terusan mau ke sini, terus marah-marah. Nggak didengar sama anak. Alhamdulillah kita sampai juga ya. Nggak sampai sama anak-anak. Kalau Ibu Erlin apa kesan-kesannya setelah bertemu Tim Mata Langit? Ya bilang terima kasih aja ke Panglima Langit sama Ratna Listi. Alhamdulillah ini bukan settingan. Udah bukti ya, asalnya kan anak-anaknya tahu. Ya Alhamdulillah, terima kasih Panglima, terima kasih sama selalu ya. Ibu apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya yang tadinya saya nggak apa ada apa enggak gitu mesti kayak gini gitu. Cuma pas lihat kenyataan gini ya benar emang ada gitu. Jadi saya alhamdulillah mama saya jadi ngerasa lega lah gitu hati saya gitu. Jadi yang tadinya dikira ini nih mama ini apa halu apa enggak sih karena udah sepuh, sekarang udah terbukti ya memang ada gangguannya itu ya. Sampai dimarah-marahi, aduh kapan lagi naon mereka nahur. Hai mama, Jangan marah-marah lagi ya mak, nanti cepet tua. sekarang juga udah tua. Saja. Sekarang juga sudah tua. Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Entin ini. Ibu Entin memang terkena sihir kalau saya lihat. Jadi memang ada campur tangan makhluk halus, bangsa jin yang memang mengganggu beliau gitu. Sebenarnya ya kalau nggak diganggu seperti ini,
beliau pasti nggak kenapa-kenapa, normal-normal saja ya. Dan apalagi dengan perubahan-perubahan perilaku beliau gitu. Dan beliau sendiri juga merasakan gitu yang ya seperti diceritakan tadi, dengar suara gamelan, dengar melihat sesuatu, bahkan mungkin merasakan sesuatu yang masuk ke dalam dirinya gitu kan, memang udah sangat mengganggu gitu. Ini sebagai contoh juga bahwasannya tidak ada yang tidak mungkin terjadi, semua bisa mungkin, cuman kembali kepada kita manusianya yang bagaimana kita jangan pernah lupa terus setiap waktu berzikir kepada Allah agar kita selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa dari semua perilaku bangsa jin yang jahat terhadap kita gitu, atas perintah manusia juga sebenarnya. Nah, jadi perisakan terus diri kita dengan zikir sebanyak-banyaknya, jangan pernah berhenti gitu untuk selalu berdoa kepada Allah. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit, dan untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.